Buat kalian yang lagi cari motor metik kecil baru dan sudah menentukan pilihannya, mending teman-teman tahan dulu karena Yamaha mengeluarkan motor metik kecilnya, yaitu Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid. Sebelum kita bahas, teman-teman jangan lupa untuk like video ini dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kalau mau nraktir kopi juga bisa ya, lewat kolom terima kasih. Kalau dilihat dari namanya, ini cukup panjang ya. Yamaha itu nama brandnya, Gear itu nama produknya, Ultima itu ya tambahan ya, atau nama marketingnya untuk yang terbaru. Kemudian 125 itu dari cc mesinnya, dan hybrid itu merupakan fitur baru di mesin generasi baru di 125 cc Matic Yamaha. Namanya memang cukup panjang, tapi kita sebut aja Yamaha Gear terbaru. Sebelum kita bahas detail, kita bahas dulu mengenai tagline-nya ya. Kalau kita lihat, tagline-nya itu hebat, kuat, no debat gitu ya. Kalau kita lihat hebat ya, ini motor memang cukup hebat ya. Di beberapa sektor untuk di kelasnya ini punya keunggulan yang bisa dikatakan banyak banget. Kalau kita ngomongin kuat ya, ya harusnya motor itu kuat ya. Emang ada sih motor yang nggak kuat? Kalau ada yang tahu bisa tulis saja di kolom komen. Kalau ngomongin no debat ini ciri khasnya Cing Abdel ya. No debat. Yamaha Gear yang terbaru ini mempunyai basic dari Yamaha Vasio, mulai dari frame, kemudian kaki-kaki, suspensi, sampai ke mesinnya juga mirip dengan Yamaha Vasio. Untuk peleknya mirip juga dengan yang ada di Frigo ataupun di Yamaha Grand Filano. Tapi kalau untuk ukuran bannya mirip dengan yang ada di Vasio, di 110/70 ringnya 12. Untuk pengeremannya ini masih standar ya, standarnya Matic kecil, depannya disc, belakangnya menggunakan tromol. Kemudian kalau ngomongin mesin, ini mesinnya upgrade daripada Yamaha Gear sebelumnya. Jadi kalau kita bisa kelompok-kelompokkan, Yamaha itu mempunyai 3 generasi mesin 125 cc ya, untuk yang berpendingin udara. Mulai dari yang 125 cc dengan starter biasa yang ada di Mio M3. Kemudian ada juga yang generasi 2, 125 cc yang sudah menggunakan SMG, seperti di Gear sebelumnya, di Frigo juga sama. Dan untuk generasi mesin 125 cc yang terbaru, yaitu yang ada tambahan hybridnya. Hybridnya itu untuk menambah tenaga di putaran bawah. Makanya untuk power dari mesinnya sengaja diturunin. Jadi lebih kecil daripada Yamaha Gear sebelumnya di 6,2 kW dan diraih di RPM yang lebih rendah ya. Untuk torsi puncaknya ini lebih tinggi daripada Gear generasi sebelumnya dan diraih di RPM yang lebih rendah. Yaitulah poin dari hybridnya supaya bisa irit bahan bakar. Dan power yang berkurang itu dibantu oleh motor hybridnya ya. Motor hybridnya ini menyatu dengan sistem SMG. Jadi cuma diputar balik ya. Kalau belum nyala buat starter, kalau udah nyala kemudian ditarik itu untuk membantu putaran mesinnya. Kalau yang sebelumnya Gear lama mempunyai konsumsi bahan bakar sekitar 42 km per liter, untuk yang terbaru ini harusnya mirip-mirip dengan Vasio yang bisa mencapai 51,6 km per liter ya. Bahkan ada yang sampai lebih gitu ya. Jadi walaupun tenaganya turun, tapi secara konsumsi bahan bakar ini jauh lebih irit daripada Yamaha Gear sebelumnya. Nggak cuma makin irit, ternyata untuk tangki bahan bakarnya juga semakin luas. Kalau sebelumnya 4,2 liter, sekarang jadi 5,1 liter. Kemudian untuk bagian bodi semuanya berubah total, tapi garis bodinya masih sama dengan Yamaha Gear sebelumnya. Matic kecil, multiguna ya, jadi desainnya itu praktis gitu ya. Tapi kalau saya menyebutnya sih ini desain mirip seperti trennya di mobil ya, mau ditinggiin sedikit jadi crossover. Nah di sini juga seperti itu ya, dilihat dari panel bodi kasarnya yang lumayan banyak daripada motor Matic kecil pada umumnya. Menurut saya sih ini desainnya ganteng ya, temanya tampil beda daripada Matic kecil pada umumnya, dan desain yang terbaru ini lebih cakep, jauh lebih cakep daripada generasi sebelumnya yang cenderung membulat ya. Kalau generasi sebelumnya ada orang yang suka, ada yang nggak suka banget gitu ya. Kalau yang sekarang desainnya lebih selera orang Indonesia, garis tegas-tegas, lebih sporty, dan dipadukan dengan tema motor ini jadi jauh lebih keren. Untuk lampu depannya ini masih mirip-mirip ya kelihatannya gitu ya, dan sudah menggunakan LED. Lampu senya juga berubah, kelihatan makin cakep. Lampu belakangnya ini jauh lebih cakep daripada generasi sebelumnya, mirip juga seperti yang ada di Yamaha Frigo ya, cuma beda ukuran. Kemudian kalau kita ngomongin kepraktisan, ini keunggulan di motor ini ya, keunggulan telak ya, daripada motor-motor Matic kecil pada umumnya, ini jauh lebih unggul. Mulai dari lacinya ada 2, laci terbuka, ya ini lumayan umum lah ya, ada 2 cantolan. Untuk bagasinya ini upgrade lumayan banyak ya, jadi ini bisa muat helm. Untuk
kapasitasnya sampai 18,6 liter. Kemudian untuk decknya juga luas ya, jadi buat yang posturnya tinggi harusnya ini tetap enak ya. Pijakan kaki anak juga ada ini, khasnya dari Yamaha Gear dan mirip seperti eranya Mio Sporty. Yang enggak kaleng-kaleng ini ada pada bagian behelnya. Behelnya ini menggunakan behel besi ya. Ada yang bilang besi, ada yang bilang aluminium core ya. Intinya ini bahan yang sangat solid ya. Ini perlu ditekankan gitu ya. Dan untuk behelnya ini beda daripada behel pada umumnya karena ini lebih lebar dan ada lubangnya, itu bisa buat dudukan top box. Jadi kalau ada top box kemudian ada dudukannya itu bisa dipasang di behelnya. Jadi nggak perlu custom behel lagi. Dan motor ini juga kalau dipasang top box asalkan ukurannya sesuai, ini cakep banget ya. Kemudian sekarang kita akan bahas soal fitur. Apakah fiturnya bersaing dengan Matic kecil pada umumnya? Mulai dari bagian spirometer. Spirometer ini sudah menggunakan spirometer digital ya. Spirometer digital, infonya juga sudah cukup lengkap ya. Jika dibandingkan dengan sebelumnya ya ada tambahan jam, kemudian trip meter, baterai, kemudian untuk info Y-Connect-nya juga ada, karena motor ini ada Y-Connect-nya. Untuk spirometer digital ini ada pada varian S-nya. Kalau untuk varian standar itu menggunakan spirometer analog, seperti di Yamaha Gear sebelumnya. Kemudian ada fitur SSS juga, atau Stop Start System. Ada hazardnya, ada power outlet juga, 12 volt. Dan ini power maksimalnya di 12 watt ya, jadi standarnya HP lah, nggak lelet tapi nggak kencang juga. Ada juga untuk transfer back system. Untuk kuncinya sayangnya cuma ada varian kunci biasa, belum ada varian keylessnya. Mungkin kalau dikasih varian keyless ini akan harganya terlalu berdekatan dengan motor Matic kecil Yamaha lainnya seperti Yamaha Vasio ataupun Yamaha Frigo. Ya, tapi kalau dilihat fiturnya sebenarnya sudah lebih dari cukup dan sudah bisa bersaing ya, bahkan lebih oke daripada Matic kecil yang sudah ada saat ini. Dan berapa sih untuk harganya? Untuk tipe standar itu dijual di harga 19.990.000 ya. Jadi 20 juta kembali 10.000. Ya, 10.000 bisa buat beli Pertalite ya. Untuk warnanya ada dual blue, ada sun, ada black, ada warna merahnya juga. Warna merah, warna dual blue ini oke. Warna black ini warna yang paling saya hindari sih. Karena nggak kelihatan siluetnya gitu ya. Paling oke itu kan warna yang kontras dengan bodi kasarnya. Kalau warna red dan dual blue itu masih oke lah ya. Tapi warna-warna maco itu lebih keren ya, atau warna-warna doff itu lebih keren di motor ini, seperti kalau di varian standarnya ya di warna sun. Kemudian untuk varian S-nya itu di harga 21.500.000 ya. Ada dua pilihan warna, yaitu warna dark gray dan warna silver. Kalau varian atas ya cakepan warna dark gray, dark gray ya kayak gitu. Jadi kesimpulannya apa? Kalau untuk harganya ini cuma naik 900 ribuan ya untuk varian standarnya jika dibandingkan dengan Yamaha Gear generasi sebelumnya. 900 ribuan menurut saya ini udah oke banget karena upgrade-nya banyak banget, mulai dari mesin, kepraktisan, bodi baru, lampu yang lebih keren, ya ini oke banget buat dibeli. Ya cuma minus satu ya, nggak ada varian keyless-nya seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Kalau disuruh milih ya, pilihan saya yaitu bertahan di Mio J Ngebul tahun 2014.